Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 12, K1, K2, K3, dan K4 melalui pelajaran daring yang ketepatan pada ini bahas tentang masalah al-asma, beberapa nama-nama untuk Allah. Oleh karena itu kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Iya kan, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anak-anak, bahwa untuk pertemuan yang pertama kali dengan judul Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus. Allah punya nama-nama yang bagus, agar kita berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di antara nama-nama yang dicantumkan untuk kita bahas pada tahap ini adalah ada beberapa nama: Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Hasib, Al-Malik, dan lain sebagainya. Maka pada tempat pertama kali sampai dengan Al-Ghaffar. Anak-anak sudah tahu bahwa Al-Ghaffar itu apa artinya. Kata Al-Ghaffar berasal daripada Ghafaro, yang artinya mengampuni. Al-Ghaffar karena nama Allah mempunyai arti yang maha pengampun. Jadi Allah punya asma Al-Ghaffar, maha pengampun. Nah, untuk manusia gak boleh Ghaffar, Abdul Ghaffar boleh, Asmaul Husna boleh Abdul. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, Allah sendiri menyatakan, wa'alamu annallaha ghafurun halimun. Nah, ini pernyataan Allah. Ketahuilah, Allah itu maha mengampun dan maha penyantun. Kalau kita tahu Allah itu maha pengampun, maha penyantun, kita nggak cukupnya tahu asma-asma yang bagus itu kita upayakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai dalil yang sekarang, wa'lam annallaha ghafurun halimun, Allah maha pengampun dan maha penyantun. Maka kita buktikan bahwa Allah itu maha pengampun. Sebagaimana Allah samanya menyampaikan bahwa Allah memang benar-benar maha pengampun. Banyak sekali keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Allah memberikan ampun kepada setiap orang yang berbuat baik dan bertaubat, sebesar apapun dosanya. Sebagaimana firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini sebagai bukti. Katakanlah, Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya itu mereka melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah, melanggar aturan.
janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Wala tayasu fil rahillah. La taqnatu min rahmatillah, sama. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa kamu semua. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ada kena jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Seluruhnya betul, asalkan kita mau minta ampun. Ini sebagai bukti pernyataan Allah sendiri kepada kita yang tercantum di dalam surat Az-Zumar. Anda baca sendiri, Anda lihat. Maka agar kita tidak terputus asa ketika saat orang melakukan kesalahan, masih ada kesempatan minta ampun, dan insya Allah betul-betul minta ampun, Allah akan mengampuni orang tersebut. Sekarang bagaimana kita meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar? Meneladani gimana? Sebagai hamba Allah, kita dituntut memiliki atau meneladani sifat Allah. Artinya apa? Kita melihat dan kita ingin di dalam kehidupan itu menciptakan sifat-sifat yang Allah sebagai pengampun. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita upayakan kita juga sebagai orang yang pengampun di dunia, pengampun antar satu dengan lain sebagainya. Allah menyampaikan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh orang yang demen itu termasuk perbuatan yang mulia. Karena perbuatan yang mulia, maka demikian bagi orang yang mau mengampun atas kesalahan orang yang lain, ini merupakan perbuatan yang mulia, yang bagus. Indallah wa indan nas. Maka kamu teladani itu. Sebanyak orang yang paling gampang maafkan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa meneladani Al-Ghaffar itu dapat dilakukan dengan cara antara lain yaitu memaafkan segala kesalahan dan kekurangan mereka, kekurangan orang lain. Kalau jiwanya pemaaf, hebat, disakiti orang, memaafkan. Di manusia meniru apa yang Allah perintahkan. Berasa Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad termasuk maafkan. In utiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi Muhammad kalau sakiti enggak mau balas, enggak menggalas, bahkan didoakan. Kita lihat ceritanya orang-orang Taif. Kita Nabi sakiti, ibarat Nabi kalau minta balasan kepada Allah langsung dibalas. Tapi apa yang terjadi? Sampai malaikat menyanggah Nabi Rasul, bagaimana kalau mereka orang-orang dirusak saja, dibiasakan? Nabi jawab enggak. Bahkan didoakan orang-orang yang didoakan. Allah. Jadi kalau kita kan tidak, ya sebagian orang yang memaafkan bahkan tidak. Ya. Apa doanya dari mereka terhadap orang yang menyakiti? Doanya, Allah mahdi qaumi fahum la ya'lamuna la ya'qilun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka belum tahu dan belum bisa menggunakan akalnya bahwa aku ini seorang nabi. Didoakan, insyaallah begitu besarnya jiwanya Nabi Rasul sebagai panutan kita, karena dia mengaplikasikan, mewujudkan bahwa Allah Al-Ghaffar. Maka Nabi sebagai makhluk Allah, sebagai utusan Allah, memberikan tampil di muka di dunia untuk lebih menekankan untuk memaafkan. Andai kata kita seperti itu, hebat.
disakiti orang dia maafkan, gak ada hati untuk membalasnya. Maka terjadilah kerukunan yang luar biasa andai seperti itu. Ya, karena ini sifat Allah, sifat Rasul, kita disuruh mengikuti Rasul. Mudah-mudahan kita bisa memaafkan atas orang yang menyakiti kita. Amin ya rabbal alamin. Ini termasuk juga cara kita meneladani sifat ghafar pada Allah. Kedua, berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kebaikan dengan yang lebih bagus, luar biasa. Nomor dua, kalau orang menjahati kita, kita balas dengan kebaikan. Orang jahat dengan kita balas dengan kebaikan, luar biasa hatinya. Orang balas baik, lebih baik kita balas lebih baik daripada yang disampaikan orang. Luar biasa. Kalau kita punya hati seperti itu, luar biasa. Seperti perwujudnya seorang wali saja. Kalau dijahati, dia memperbaiki, dibaiki, dia lebih memperbaiki. Masya Allah, ya Allah. Ini sebagai perwujudan dari sifat Al-Ghafar pada Allah, kita wujudkan, kita ladani seperti itu. Yang ketiga, meneladani kita itu senantiasa berusaha membersihkan hati dari dosa, menjaga agar setiap langkah senantiasa mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Insya Allah semua yang ada itu kita lakukan, maka akan menjadi bagus, maka kita, dan insya Allah kita akan selamat. Ini tentang masalah ghafar, hanya dasar saja karena lewat daring. Kedua, asma Allah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berasal dari kata Razaqo, yang artinya memberi rezeki. Jadi kalau Allah Ar-Razzaq, Allah memiliki sifat yang maha pemberi. Maha pemberi. Sampai-sampai Allah mengatakan memberi itu gak pandang bulu, anak bulu. Semeluruhnya minta, kadang-kadang minta, diberi oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Oleh Allah itu memberikan makhluk rezeki. Seluruh yang ciptaan Allah mesti dijamin dari Allah, mulai manusia sampai cacing sampai ikan gitu. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan mengetahui tempat kediamannya. Allah mengetahui di mana, dia kemana, sampai mana Allah. Wa mustawda'aha, dan tempat penyimpanannya Allah mengetahui. Sudah ada dalam. Oleh karena itulah sifat Allah Ar-Razzaq yang sering kita ucapkan dan kita minta. Maka tentunya kita sebagai makhluknya harus meneladani beliau Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya kita harus meneladani sifat Ar-Razzaq. Itu diperlakukan dengan beberapa cara. Caranya pertama, selalu bersyukur atas semua rezeki, terutama rezeki iman dan amal, serta rezeki kebutuhan kita sehari-hari. Ini pertama kali. Kedua, tunduk dan patuh kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, memohon kepadanya, karena dialah yang maha kaya dan maha mampu.
kita tidak mohon kepada selain Allah, karena satu-satunya tempat bergantung adalah Allah. Allah Samad, Allah tempat kita minta segalanya, tidak yang lain, agar kita tidak terjerumus daripada kemusyrikan. Inilah karena faktor waktu daring, maka kita cukup sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.